Bismillahirrahmanirrahim. Wasana'i lan ngalem, wasidqil hadisi lan jujure omongan atau ucapan, wal wafa'i lan nuhoni janji, wa ada'il amanati lan nekani amanah, maksudnya nekani ngelakoni, wa tarkil khiyanati lan ninggalki khianat, wasana ilang ngalem bono marang Allah, termasuk akhlak yang terpuji adalah kita pintar memuja-muji Allah. Ya. Maka dalam setiap doa awalnya itu kan kita memuji pada Allah. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Alhamdulillahi alamin. Apa dzil azim, dzil azizir rahim, macam-macam. Kita memuja-muji kepada Allah itu kembalinya kepada kita. Kalau kita memuji, kan yang namanya puji itu ada berapa? 4 puji kotim likotim, yakni Allah memuji dirinya, zatnya sendiri. Puji kotim lihadis, memujinya Allah kepada makhluk, seperti Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ada wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh bahwa engkau Muhammad itu ada dalam akhlak yang agung. Ini namanya puji qadim li hadis. Ada puji hadis li qadim, memujinya makhluk kepada Allah, memujinya makhluk kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ada lagi memuji sesama manusia. Ya, kalau sesama manusia namanya puji hadis li hadis. Bolehkah kita memuja-muji sesama manusia? Boleh dan baik. Memuja-muji orang lain, tetapi aturannya dipakai. Kalau memuja-muji itu ya harus sesuai dengan apa yang ada, jangan melebihi kenyataannya. Kasihan yang dipuji. Ya, dipuji sesuai dengan kenyataannya. Dan kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang memuja-muji kita, kok tidak sesuai dengan kenyataan yang kita ada, yang kita rasakan, kita tidak boleh bangga. Dan kalau perlu ngomong dengan yang muji, jangan. Ojo nganti ngalem-ngalem ngono kuwi, lagi aku ora pas kowe. Aku kebablasan lagi, aku ora pas. Lah wong ganteng ora diomong ganteng iki, banggane pol, banggane sapa? Wong wujude wae ketok. Ayu ora kok, mamane kok diomong cantik ngono wis walah. Wis dadane langsung nang ngarepe dene pol. Ya, jadi kalau tidak nyata, terutama sekali tentang sifat-sifat.
Intinya kalau kita dipuja-puji yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam diri kita, kita pun diperintah untuk menolak. Ojo-ojo kayak ngono. Sebab kalau dibiarkan itu namanya pembiaran kepada orang bohong. Membiarkan orang bohong dosa juga. Wasidqil hadis, jujurnya omongan, ngomong seperti kemarin sudah dijelaskan. Wal wafa'ilan wali janji, menetapi janji ini juga bukan sesuatu yang mudah. Orang itu kadang mudah berjanji, tapi menepati janjinya ini sulit. Apa mana penjahit kini orang hati-hati, jadi kapan terus dino beres dengan gue urung digarap. Nalika pertama kali masih urung laris, urung gede iki tepat terus. Yang barang laris gede, telung dino telung wulan. Bahkan ono penjahit aku tau jahit ki arep kanggo bodo, dadi ini bodo besar. Iku seorang genah guys. Jahit ke mulut dadi recep. Akhirnya dilakukan sejarah jahit ke nang kono kuwi. Nah itu sangat mudah janji. Tapi bahwa dalam kenyataan itu memang kita kadang sudah terlanjur berjanji, tapi dalam kenyataannya itu kadang ada halangan untuk memenuhi janji, yang akhirnya tidak bisa melakukan apa yang menjadi janjinya. Lah itu gimana? Kalau terjadi semacam itu, ya, mau melakukan apa yang menjadi janjinya, kok ada halangan, agar tidak menjadi fitnah, segeralah memberitahu orang yang dijanji. Sing dijanjeni sapa? Wah Mas yo ngapura aku sago menggonmu iki. Sago menggonmu ini jebule ku masyaallah ngene yang akhirnya pokoknya kesimpulannya ana udzur syar'i aku ora iso menggonmu kuwi. Segera. Kadang janji arep teko ditunggu-tunggu orang teko orang ngomong, ini membuat marah. Ini juga pernah terjadi. Rasulullah itu duka. Satu saat ana wong matur karo Kanjeng Nabi arep sowan Kanjeng Nabi, sehingga mergo ana wong sowan Kanjeng Nabi, ya tak tunggu cara segini. Ditunggu saya dari mulai pagi sampai sore ora teko. Akhirnya begitu kepethuk wong mau Kanjeng Nabi duka, kowe ngeres aku. Terus seperti Kanjeng Nabi, wah janji aku teko kok ora ngeres. Alah kula sing janji teko. Kula ora teko tinggal ngono wae. Bukan semudah itu. Kowe janji aku hormati janjimu, tak tunggu tenang. Kok begitu entengnya kamu meninggalkan? Kanjeng Nabi duka. Coba kalau orang ini memberitahu pada Nabi ini, Nabi ngapunten niki karena ana udzur syar'i gini, Kanjeng Nabi sangat memaklumi. Sangat memaklumi. Nyarutang utang sing jujugan nulayani janji biasanya nyarutang utang. Wong niku cenderung nek utang itu sregep, semangat. Ya, nek utang itu semangat. Paribasa saya ada utang iki turu nganti setengah dina tunggoni wae bot-bote utang. Begitu kepethuk wonge langsung kula estu mangke kula ngambil iki pokoke niki semene dina wis beres beras siap tekan gone preng meneng orang ngomong. Ini kan munafik sudah. Ya, ini ketemplean sifat munafik. Untuk itu, agar kita tidak kena sifat munafik, kalau janji dengan seseorang, satu, harus berupaya keras sekuat tenaga untuk memenuhi janjinya.
berat memang, tapi pahala orang memenuhi janji juga besar, karena as-sawab biqadri ta'at. Ya, janji kepada teman itu kalau sudah terlanjur janji, penuhi. Kecuali berjanji untuk berbuat maksiat. Meskipun sudah janji 1000 kali, tapi kalau janji itu berupa berbuat maksiat, jangan dipenuhi janji itu, tetapi tetap mengklarifikasi kepada orang yang dikasih janji. Tetap njaluk ngapura karo sing dijanjeni. Mas, tak hitung-hitung aku pancen janji arep ngene iki. Ning jebule barang aku ngaji kok sing kaya ngono kuwi maksiat ja. Aku tetep ora iso menuhi janji. Wis kadung janji mula aku njaluk ngapura kuwi. Ora janji wajib lho. Iya, janji wajib dilakoni nek dudu maksiat. Kok terus kenapa ngono kuwi? Nanti wong sing dingendikane sing dijanjeni memaklumi kok lama-lama, meskipun sementara mungkin marah, tapi lama-lama juga memaklumi. Karena kamu sudah tanggung jawab memberi tahu. Nah, kalau bukan maksiat, janji itu kita itu harus berupaya keras untuk memenuhi janji apapun. Apapun itu usahakan. Lah sekarang kalau ada benturan janji dengan janji itu gimana? Kita kan sudah ngaji kaidah fikih. Kalau ada perkara penting loro digoleki sik luwih penting. Kowe janji karo wong tua loro, tapi juga janji karo guru. Didisik endi cara kitab taklif? Dijanji memenuhi janjinya dengan apa? Guru. Tapi sudah terlanjur janji dengan orang tua gimana? Ada 2 janji yang waktunya harus bersamaan, gimana? Kita diperintah untuk memilih yang harus didahulukan. Yang harus didahulukan kalau guru dengan orang tua itu adalah guru. Penuhilah janji dengan guru, tapi tetap minta maaf kepada orang tua. Orang tuanya ngapunten Pak, Bu, niki janjine niku kula dinten niki ning persis dina iki jebul aku nggih ada janji utawa ditimbali guru. Niki kedah kula riyinaken niki ngapunten gimana? Itu nanti orang tua juga memaklumi, meskipun kadang saking gelane mundur ya marah, tapi lama-lama juga itu kan memang kadang dalam kehidupan kita itu kan suka benturan begitu ya, sering. Nah, urip nang masyarakat sering aduh piye ya, kadung janji karo A karo B terus lali aku janji tapi waktunya sama iki piye dipilih. Sikit janji konco karo sedulur disiki ndi. Nah, disinilah kamu harus bisa memilih. Kalau janji dengan teman biasa, dengan teman, dan di satu sisi janji dengan saudara, kerabat, penuhi mana dulu? Aturan, kondisi kerabat, penuhi dulu. Ini tetap njaluk ngapura karo kamu. Nah, itu dan setelah inilah pentingnya ngaji itu begitu itu. Ya. Ini prinsipnya pokoknya orang yang memenuhi janji di ngapura. Janji harus nyarutan, sudah berusaha keras sekeras mungkin, kira-kira pada tekan nggone tetap orang boleh duit sing nyarutan, tapi sampai harus berusaha keras tenanan sesuai dengan upaya kamu itu sudah usaha tekan nggone orang ya, kamu tinggal ngebel wae atau sowan langsung njaluk ngapura, terpaksa sesuai dengan janji saya hari ini kudu nyarutan tekan nggone Masya Allah kepaksa urung nyarutan mergo aku sebanting tulang ngene tekan nggone ya ora ono. Terus kanggo nolak fitnah
seksine bahwa aku terus berusaha keras si fulan. Nah nanti kan meskipun wong sing dijanjeni kuwi mungkin marah karena memang gelo dan itu berhak marah, tetapi kan kamu ndak dosa, nanti juga yang marah itu lama-lama juga memaklumi yo memang ke kahanan piye meneh ngono kuwi. Ini santri harus begitu. Maka sekarang pondok mulai latihan janji arep teko dina Selasa teko. Raketan kono kadung ono pentingan opo tekan kono njur pamit meneh. Kula pun hadir sesuai dengan janji kula ning kabupaten ngaten disebut menawi kalau izin pareng mboten pareng. Lah ngono kuwi. Lebih baik semacam itu daripada lah tanggung bolak-balik. Memang biaya janji itu mahal. Biaya dan resiko memenuhi janji itu sangat mahal. Ini yang berkali-kali saya tekankan sampai ono nulayani janji didendo dan seterusnya kan bote mengkondisikan agar santri itu terbiasa memenuhi janji. Ayo biasakan kamu, ya biasakan kalau sudah janji ucapke dilakoni, kecuali janji harus melakoni maksiat bisa ditinggalkan, tetapi sebaiknya ditebusi. Ya sah itu seperti apa? Yo apike ditebusi kaya wong kadung sumpah. Wong nek kadung sumpah terlanjur sumpah, keri-keri setelah sumpah ada pertimbangan lain yang lebih baik justru tidak melaksanakan sumpahnya. Yang semacam itu maka boleh ditinggalkan sumpahnya tetapi ditebusi, ya memberi makan 10 fakir miskin. Demikian juga kalau dengan janji, sudah terlanjur janji kok menurut sebaiknya kayak menurut meskipun ketentuan syariatnya tidak ada, tapi itu kan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andil amanati wa tarkil khianat lan nekani amanah lan ninggalke amanah tiga satu paket. Andil amanah itu gimana? Apa-apa yang menjadi yang telah diamanatkan kepada kamu dan kamu sudah menerima sebagai amanah wajib dilakukan. Ya, kowe menerima amanah apa dari orang lain wajib dilakukan. Kalau di dalam melaksanakan amanah itu ada kendala, diatasi. Terpaksa tidak bisa sendiri ngatasi, baru lapor dengan pemberi amanah. Niki kula nampi amanah ngaten wonten kendala begini sampun kula ati tetep kula mboten mampu nyuwun petunjuk. Nah, nanti biar yang pemberi amanah itu memberi petunjuk atau amanah itu dicabut. Kalau memang tidak mampu kan daripada jadi rusak dicabut amanahnya. Nah, tapi kalau nampak amanah kia kudu sedikit sampean. Sebab langsung ketika khianat terhadap amanah juga ini bagian daripada tanda-tanda munafik. Wa hifdzi haqqil jiwari lan joko hake tetangga wa badri tuamilan maringi panganan wa isya'i salamilan nyebarke salam. Jogo hak tetangga, menjaga keharmonisan dengan tetangga itu juga penting dijogo. Antara lain jogo itu ketika kita ada perilaku tetangga yang menyakiti kita diperintah untuk ngampet. Wa badri tuamilan mewehi panganan, kon awe panganan. Meskipun ini awe panganan zaman jelongko panganan sangat dan sangat berharga sekali. Tapi hadis Nabi itu ya luar biasa. Meskipun sudah kondisi
yang begini ini, kondisi yang sudah serba makmur lah katakanlah begitu. Tapi nih wong awe panganan apa mana sing diweke kuwi sesuai dengan apa namanya kesenengannya sing diwehi. Iki luar biasa. Meskipun beli sendiri juga bisa. Contohnya, maka di dalam tradisi Jawa itu ono istilah munjung. Nar bodo arep duwe gawe utawa dong apalah iki munjung karo wong sing pernah sepuh karo sedulur. Meskipun sing dipunjungi mau yu wong soge sudah serba ada, tapi yang dilihat bukan sekedar makanannya, yang dilihat adalah penghargaan hormat karo wong sepuh kuwi. Mula aku kelingan zaman haji biyen sowan Sayyid Muhammad almarhum al-maghfurlah. Itu beliau itu gurunya ulama-ulama Jawa. Ya, gurunya ulama-ulama Jawa nang Rusaifah Mekah. Nek diparingi apa-apa karo wong itu ngelegake dicicipi. Kon aku kelingan pas sowan iki pirang-pirang ono sing nggawa apa nggawa kacang nggawa apa kabeh dicicipi. Ora ketang siji-siji. Siji-siji atau kadang separuh. Ono sing gawe kurma kadang digigit separuh bareng wae santri. Wah, santri itu merasa mendapatkan berkah. Ya, jadi zaman kuno kan masih meyakini itu. Sing jenenge turahane kiai ke barokah gede. Ning santri saiki kadang sok nggaya. Sing jenenge diturahane kiai belas ora ono keyakinan barokah, padahal di situ fihi barokatun, berkah. Ingat zaman biyen itu sampai modelnya nek nyuguh kiai piring itu kayak gede banget kayak, terus segane itu kayak mundung-mundung. Kayak aku tahu nang di daerah Purworejo nih kue gede wah ini kalian dilong ampun dilongnya bagi ampun lagi lah iman muter nih makanya anak-anakku loh kesana keberkahan kaya ngono kuwi. Dadi akhirnya coba itu kok tak dudui kabeh aku mangan sithik bare dibagi-bagi anak-anak kalau sedulur-dulur baga. Itu cara orang-orang kuno. Lah santri saiki kadang Masya Allah seorang ngerti barokah kok arep duwe berkah piye. Berkah siji nomor loro ne peparinge guru. Aku sing jenenge ben zamanan pondok tau diparingi apa karo guru disimpen tenanan jimat. Santri saiki dikai sarung, dikai apa karo guru Masya Allah dikumbah gigir ora dicukup. Pak pancen sedaya ngerti barokah santri saiki piye kowe uripe. Nek aku ora ngono, semua pemberian guru adalah jimat kanggo aku. Bahkan mau aku mati nggo bungkus morine aku kanggo seksi iso nang akhirat iki peparinge gurune aku. Kaya ngono kuwi iki luar biasa. Tapi saya tidak bisa memandang sesuatu yang berharga, tidak bisa memandang sesuatu yang barokah itu sebagai sesuatu barokah, dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya hidup dia biasa-biasa saja. Wong tidak bisa mengistimewakan hal yang sesungguhnya istimewa. Ya biasakan kamu itu mulai barokah kuwi. Wong kuwi barokah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang meyakini barokah. Barokah hanya diberikan kepada orang-orang yang dipercaya barokah. Kaya turane kiai. Ya turane kiai semono ngene gedes. Wah pangan ben barokah pangan. Yo barokah tenanan. Akhirnya dilala bocah-bocah itu manut, dikandani wong tuane manut barokah. Tapi bagi orang tua, lah turun mangan kaya ngono kuwi zaman saiki kok. Wong sing ora turahan wae pirang-pirang. Berkah apa? Ya sudah enggak dapat berkah orang itu. Ya. Jadi wa kullu man lam ya'taqid ya cara ilmu ini lam ya
lam yantafi. Idil fatah asbati qawlatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Wa kullu man lam ya'taqid, orang yang tidak mengitikadi, tidak meyakini ada manfaatnya, ya lam yantafi, tidak bisa. Nah, ini penting. Ya, contoh di dalam kitab An-Nawazir iki sing sering tak ceritake nek aku pengajian nang desa-desa dalam rangka ben supaya masyarakat itu ngajeni karo kiai-kiai, iso menghargai kiai, termasuk kiai-kiai kampung. Sekarang kan sedang mengalami permasalahan di masyarakat itu. Mulai masyarakat itu kurang menghargai kiai-kiai di kampungnya sendiri. Ya, masyarakat kurang menghargai kiai-kiainya di kampungnya sendiri. Apa meneh dilalah kiai ini kuwi melarat. Wah wis repot wis plus tergani. Sehingga saya pengajian sering cerita ini saya ceritakan. Saya tujuan ini membangun kembali masyarakat. Di dalam kitab Nawazir itu ada sebuah hikayah. Ono preman bajingan pitu iki arep nggarong. Ya, nggarong terus agar supaya tidak diketahui jejaknya, orang dicurigai, macak kiai, cobaan sebadan gede. Zaman biyen arep nggarong ki le numpak jaran. Perjalanan begitu jauh, di tengah-tengah jalan dilalah ngelih arep madang, ora ono warung, ora ono panganan, njur terus lihat kanan kiri kok ada rumah terpencil, ada satu rumah siji. Wah kembong menawa ki duwe panganan apa diampiri rono. Ternyata omah iki mau omah Mbok Rondo. Mbok Rondo duwe anak wedok lumpuh awit cilik. Ini nanggon ceritanya, nanggon hikayahe ora dijelaske anake lanang apa wedok duwe anak ngono wae. Duwe anak lumpuh awit cilik urung iso mlaku. Tapi Mbok Rondo iki mau wong sing hubbul ulama. Orang yang benar-benar meyakini bahwa ulama, kiai iku duwe barokah. Wah ini preman pitu sing arep nggarong macak kiai-kiaimu mlebu rono ndarani kiai. Wah ini Mbok Rondo mau masyaallah ora peduli ki wong ngendi. Matur nuwun sangat kiai-kiai semerawuh mriki alhamdulillah. Wis pun akhire saking senenge njuk gawe suguhan saanane suguhke. Bot-bote seneng kerawan kiai. Karo mbayangke ngaturi kiai siji wae repot ora karuan iki kiai pitu sang gawe rawuh bareng senenge pot. Nah, terus akhirnya masa-masa si Mbok Rondo mau setelah masa itu mateng suguhke karo batin mengko turahan dahare arep tak paringi anakku kae sing loro ben keberkahan ben mari. Dilalah wis mangan prang-prung mangan dasar preman ngelih. Preman bar ngelih langsung panganane resik-resikan. Panganane resik kaya ngono kuwi ya. Setelah mangan rampung budal meneh mangkat nggarong kuwi. Ing Mbok Rondo ora ngerti yen kuwi arep nggarong, ora ngerti yen kuwi garong. Ngertine pokoke kuwi ndarani kiai. Barang wis rampung ditolak-toleh panganane resik kabeh. Padahal mone arep ngalap barokah turane. Tapi Mbok Rondo ya ora suudzon, ora njur kebangetan. Kiai cap opo mangan kok ngewot kaya ngono kuwi ora. Palamone alhamdulillah ya ono ya ini nyuguh kiai ge iki ono kiai le madang rahab. Pala syukur karo Gusti Allah ora suudzon.
wis bareng tulah tole ternyata tersisa ada minuman turahan kiai gare turah separuh gelas. Iki kiai barokah nang kono kae. Diyakini seyakin-yakin anakku sehat waras lantaran iku diombeke karena diusar-usar ki tengene awake kabeh diblonyoi karo kopi ceti. Masya Allah. Begitu si premane mau baling garong itu langsung bocah iki wadon mau wis waras. Coba kalau begini ini iki mborondo iki mau meyakini itu kiai dan bukan kiai, wong garong kok diyakini itu kiai. Turan panganan wae mutu barokah padahal kuwi preman. Sing duwe barokah ini dudu premane. Tapi sing duwe barokah apa keyakinane wong mau gitu. Keyakinane Mborondo mau lek meyakini saya yakinnya bahwa sisa di situ ada barokahnya. Itu ini penting. Siapapun kiai yang datang ke rumahmu misalnya, tapi kamu tidak ada perasaan yakin, tidak ada apa-apanya. Sisa makan kiai siapapun, kalau kamu melihatnya tidak ada berkahnya, kalau melihatnya sepele, ya orang berkahnya bisa. Wong ada di dalam hati kamu kok. Tapi kayak mau kayak jangankan kiai beneran, wong kiai duduk kiai ndarani kiai wae nyatane metu omone karomah kok sing metu karomah iki yo keyakinan iki mau dudu premane wong ono preman kok duwe barokah yo ora mungkin. Tapi keyakinane Mborondo itu ini yang perlu kamu rawat. Santri-santri jangan ikut-ikutan kaya wong Muhammadiyah, kaya ikut-ikutan kaya wong Salafi kae sing ora ngerti barokah. Jangan. Kekuatan kamu itu termasuk ada di situ. Cium tangan. Sekarang kan sudah ada yang ngafir ke. Itu kenapa kekuatan santri ada di situ? Percaya terhadap adanya barokah. Kalau ini sudah dikikis habis terus dan santri sudah mulai kena imbasnya, santri mulai kena imbasnya, mulai memandang sesuatu ini dengan guyon, nah ini bisa naudzubillah atau menaudzubillah tidak bisa mendapatkan barokah, karena barokah itu ada di dalam keyakinannya itu sendiri. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.